Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara mengatasi HP Oppo A53 atau CPH2127 yang kendalanya itu lupa kunci layar ya teman-teman. Nah, di sini sudah kita coba beberapa kali, tetap saja salah ya. Dan di video kali ini juga kita buatkan sekaligus ya teman-teman ya, cara bypass FRP akun Google atau cara menghapus akun Google pada HP Oppo A53 setelah kita reset ya teman-teman ya. Tentunya dia minta verifikasi akun Google ya. Ini adalah tingkat patch keamanan terbaru dari HP Oppo A53 dengan versi Androidnya 12, dan untuk tingkat patch keamanannya 1 Maret 2025 ya teman-teman ya. Metode ini bisa kita terapkan di HP Oppo terbaru sekalipun ya teman-teman ya, yaitu misalnya contohnya Oppo A16, A17, 18, A3X, Oppo A54, Oppo A57 atau Oppo A60 ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Simak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, let's go. Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A53 atau CPH2127 ya. Jadi kendalanya HP ini lupa kunci layarnya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat ya, sudah kita coba namun tetap saja salah ya. Oke, di video kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengatasi HP Oppo A53 yang kendalanya itu lupa kunci layar ya teman-teman ya. Lupa kunci layar, pin pola atau password itu nanti caranya sama saja ya. Dan biasanya kan setelah di reset dia minta verifikasi akun Google ya teman-teman ya. Di sini akan kita buatkan juga ya tutorial cara bypass FRP akun Google atau cara hapus akun Google pada HP Oppo A53 dengan tingkat patch keamanan terbaru 1 Maret 2025 ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya, namun tentunya seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya. Di sini langsung saja kita matikan dulu HP-nya ya teman-teman ya. Kita matikan HP-nya hingga benar-benar mati ya. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke select language atau recovery mode ya teman-teman ya. Caranya kita tekan tahan tombol power dan volume bawah ya. Oke, jadi kita tekan tahan ya tombol power dan volume bawah. Jadi pastikan tombol-tombolnya ini normal ya. Kalau tidak normal gimana bang? Ya nggak bisa ya, harus diganti dulu ya teman-teman ya. Oke, setelah kita tekan tahan tombol power dan volume bawah, nanti akan muncul logo Oppo. Selanjutnya kita lepaskan tombol power dan tetap kita tahan pada tombol volume bawahnya ya, hingga ada tampilan select language atau tulisan bahasa ya teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita tekan tahan tombol power dan volume bawah. Kita tekan tahan sekitar 5 detik atau 10 detik ya, hingga muncul logo Oppo. Kita lepaskan tombol power, tetap kita tahan tombol volume bawah hingga masuk ke select language ya teman-teman ya, atau tulisan bahasa Inggris atau Cina ya. Kita tunggu. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oke, harap sabar, kita tunggu sebentar lagi. Bisa kita lihat ya, setelah ada tampilan tulisan seperti ini, kita pilih saja yang English ya teman-teman ya. Oke, di tampilan ini langsung saja kita pilih Inggris ya. Nah, ini ya yang paling atas ya. Di sini kan ada banyak pilihan ya, kita pilih saja yang Inggris. Selanjutnya di sini kita pilih format data yang nomor 2. Oh iya, saya ingatkan ya teman-teman ya, jika kita pilih format data atau kita lakukan metode ini, semua data yang ada di HP akan hilang ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan Please Enter Verification Code. Lalu kita masukkan saja kode yang tertera di HP kita ya. Contohnya di sini 6149 ya, langsung saja kita masukkan kode yang tertera di HP kita ya. Oke, langsung saja kita masukkan. Selanjutnya ada tampilan seperti ini, lalu kita pilih format ya teman-teman ya. Oke, nah ini kita pilih saja format. Selanjutnya dia langsung proses wrapping ya. Please wait ya, kita tunggu sebentar lagi. Di sini prosesnya tidak lama biasanya teman-teman ya, tergantung dari isi data kita ya. Oke, kita tunggu sebentar, masih proses. Jadi pastikan HP jangan sampai drop ya. Bisa dilihat ya data formatted ya. Selanjutnya kita pilih oke. Lalu di sini HP akan restart ya. Di sini proses restartnya sangat lama sekali, jadi pastikan HP kita jangan sampai drop ya teman-teman ya. Sambil kita cas nggak apa-apa ya, karena tadi ini pas posisinya drop ya 20% ya. Oke, di sini prosesnya bisa 10 sampai 15 menit ya. Jadi kita percepat saja ya, agar tidak terlalu lama prosesnya teman-teman ya. Oke, kita percepat proses bootingnya ya. Oke, setelah kita percepat akhirnya ada tampilan hello seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya tinggal kita nenek saja ya, kita pilih panah yang warna hijau ini teman-teman ya. Oke, di sini nanti akan kita sambungkan ke jaringan WiFi ya, karena untuk memastikan apakah HP ini nanti terkunci akun Google apa enggak ya teman-teman. Oke, kita nenek saja seperti biasa ya. Untuk bahasanya tentunya kita pilih Indonesia, dan untuk wilayahnya juga kita pilih Indonesia juga ya teman-teman ya. Oke, lalu kita sambungkan ke jaringan WiFi ya.
Nah ini kita pilih dulu untuk bahasanya Indonesia, kita pilih berikutnya. Selanjutnya untuk region atau wilayahnya juga kita pilih Indonesia ya. Oke, nah ini kita tunggu, masih proses ya, masih loading. Kita tunggu sebentar. Selanjutnya di sini kita pilih Indonesia, lalu kita pilih lanjutkan. Nah ini, oke, kita tunggu lagi. Selanjutnya di sini kita centang semua. Nah ini teman-teman, kita centang semua. Selanjutnya kita pilih berikutnya. Oke, kita tunggu sebentar ya di tampilan ini ya. Selanjutnya di sini kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi atau hotspot juga bisa ya. Oke, kita masukkan dulu untuk sandinya ya. Oke, kita tunggu. Kita masukkan dulu passwordnya ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan dulu password WiFi atau kalian bisa juga gunakan hotspot ya. Oke, selanjutnya kita sambungkan. Oke, kita tunggu hingga tersambung ke jaringan WiFi. Selanjutnya tinggal kita next saja teman-teman ya, untuk ngecek apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya. Oke, sudah tersambung. Selanjutnya kita pilih berikutnya. Dan selanjutnya akan ada tampilan seperti ini teman-teman ya. Di sini biasanya prosesnya sangat lumayan lama ya, sama seperti tadi ya, bisa sekitar 10 sampai 15 menit ya, karena membutuhkan sinyal yang stabil ya. Kita lihat ya, di sini masih memeriksa update, kita tunggu sebentar, atau bisa kita percepat saja ya biar tidak terlalu lama prosesnya teman-teman ya. Kita percepat sedikit videonya. Oke, setelah kita percepat akhirnya ada tampilan seperti ini. Selanjutnya di sini langsung saja kita pilih jangan salin ya, yang di sebelah kiri bawah ya teman-teman ya. Oke, di sini kita pilih saja jangan salin. Selanjutnya kita tunggu lagi ya, tunggu sebentar, masih memeriksa info. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Kita tunggu sebentar, sabar. Pokoknya disimak terus ya teman-teman ya, jangan di skip ya biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, masih memeriksa info. Bisa kita lihat ya, di sini tetap minta kunci layar ya, karena memang kasusnya lupa kunci layar ya. Kita pilih saja tanda silang pada pojok kiri atas ya teman-teman ya, atau di bawah kamera itu ya. Oke, karena di sini lupa kunci layarnya, jadi kita pilih saja tanda silang ini ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita pilih ini. Selanjutnya kita tunggu sebentar, masih memeriksa info. Oke, kita tunggu sebentar ya, harap sabar ya teman-teman ya, masih proses memeriksa info. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Bisa kita lihat ya, di sini ada tampilan verifikasi akun ya teman-teman ya. Nah ini verifikasi akun ya. Perangkat ini telah di-reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini ya. Sebenarnya jika kita tahu email dan passwordnya ya tinggal kita loginkan saja. Namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya teman-teman ya. Jadi seperti inilah teman-teman ya cara mengatasi HP Oppo A53 yang kendalanya itu lupa kunci layar, pin pola atau password. Itu caranya sama aja seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghapus akun Google atau membypass FRP akun Google-nya teman-teman ya. Di sini prosesnya sangat lumayan panjang, jadi saya harap jangan skip ya biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Dan metode ini nanti kalian bisa terapkan di HP Oppo tipe lainnya ya, misalnya Oppo A17, A18, A60 misalnya teman-teman ya. Oke, dengan tingkat patch keamanan terbaru sekalipun metode ini sudah work ya teman-teman ya. Oke, langkah pertama pastikan kita sudah menyambungkan ke jaringan WiFi atau hotspot ya teman-teman. Bisa dilihat ya, di sini kita sudah menyambungkannya teman-teman ke jaringan WiFi ya. Oke, selanjutnya langsung saja di tampilan ini kita bisa kembali terus hingga ke tampilan bahasa Indonesia tadi ya teman-teman ya. Oke, kita pilih kembali terus hingga ke tampilan pilih bahasa. Oke, kalau metode yang lama kan kita share di ini ya teman-teman ya, di tampilan apa WiFi ini ya teman-teman ya. Nah ini bisa kita lihat ya, di sini sudah tidak ada lagi untuk berbagi melalui quick share ini ya teman-teman ya. Jadi metode yang lama ini sudah tidak work lagi teman-teman ya. Oke, kita kembali terus hingga ke tampilan pilih bahasa. Oke, kita pilih kembali lagi hingga ke tampilan pilih bahasa ya teman-teman ya. Nah ini di tampilan pilih bahasa ini kita pilih panggilan darurat yang ada di bawah sebelah kiri ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita pilih panggilan darurat. Nah ini teman-teman ya. Selanjutnya kita ketikkan di tombol teleponnya ini ya, kita ketikkan bintang pagar 899 pagar ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita pilih pagar ya, bintang pagar 899 pagar, maka akan ada tampilan engineering mode seperti ini. Oke, bisa kita lihat ya. Selanjutnya di tampilan engineering mode ini kita pilih manual test ya teman-teman ya. Oke, di tampilan ini kita pilih manual test. Nah ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita geser ke kiri. Nah ini di tampilan ini ya kita geser ke kiri. Di tampilan kamera ini kita pilih kamera tes ya. Oke, nah ini kita pilih kamera tes. Maka selanjutnya akan ada tampilan kamera seperti ini. Selanjutnya tinggal kita buat kamera saja teman-teman, ini untuk syarat saja teman-teman ya. Oke, asal jepret saja seperti ini nggak apa-apa ya. Oke, setelah kita jepretkan atau kita ambil foto, selanjutnya kita buka hasil fotonya teman-teman ya. Nah ini ya di sebelah kiri ini kita buka hasil fotonya.
Oke, kita tunggu. Selanjutnya kita pilih bagikan ya. Di tampilan foto ini kita pilih bagikan sebelah kiri ini. Nah, ini teman-teman ya, kita pilih bagikan. Oke, selanjutnya di sini kita geser ke kiri. Kita cari Google telusuri gambar ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, di sini kita pilih saja Google telusuri gambar ya. Oke, kita fokuskan dulu ya. Nah, ini kita pilih saja Google telusuri gambar, jangan sampai keliru ya teman-teman ya. Oke, kita pilih saja ini. Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini, Google Lens ya. Kita tunggu. Selanjutnya di sini kita pilih titik 3 pada pojok kanan atas ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita pilih. Selanjutnya kita pilih persyaratan layanan. Maka kita akan dibawa ke tampilan Chrome. Selanjutnya kita pilih terima dan lanjutkan. Selanjutnya kita pilih lain kali. Lalu selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan browser seperti ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di tampilan ini kita pilih icon kotak-kotak di samping login ini ya teman-teman ya. Kita pilih kotak-kotak kecil ini ya teman-teman ya, di samping login ini ya. Nah, ini ya teman-teman ya, langsung saja kita pilih. Selanjutnya kita pilih telusuri yang ada logo G-nya ini. Oke, kita pilih saja telusuri. Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Di sini kita pilih saja lain kali ya. Untuk di tampilan Gemini ini kita pilih saja lain kali. Selanjutnya di sini kita ketikkan add-room bypass atau add-room saja juga bisa ya. Nah, ini kita ketikkan saja add-room, maka sudah tampil ya. Di sini kita pilih saja add-room bypass ya teman-teman ya. Jangan sampai keliru untuk pengetikannya. Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Lalu di sini kita pilih saja yang paling atas ya, add-room bypass Google Account 2025 ya teman-teman ya. Nah, ini kita pilih saja. Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan add-room seperti ini, beranda add-room ya. Kita geser sedikit, di sini ada iklannya, bisa kita tutup ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Lalu kita pilih setting. Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan pengaturan pada HP Oppo A53. Selanjutnya kita scroll ke bawah, lalu kita cek tentang perangkat. Oke, bisa kita lihat di sini untuk nama perangkatnya Oppo A53 ya teman-teman ya, atau untuk modelnya itu CPH2127 dengan versi Androidnya 12 ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, untuk modelnya 2127, versi Androidnya 12. Selanjutnya kita klik. Nah, ini teman-teman ya, versi Android 12 dan untuk tingkat patch keamanannya 1 Maret 2025 ya teman-teman ya. Oke. Lalu selanjutnya di sini bisa kita cek untuk pembaruan sistemnya. Kita cek dulu apakah ini sudah versi yang terbaru ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, sejak video ini kita upload atau kita buat, ini adalah tingkat patch keamanan terbaru dari HP Oppo A53 ya. Oke, selanjutnya kita pilih kembali terus hingga ke tampilan pengaturan seperti ini. Kita cek pengaturan sistem ya. Kita tes ya, kita riset apakah bisa ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat ya, di sini mental tidak bisa karena memang ini adalah versi yang terbaru ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pilih kembali lagi hingga ke tampilan pengaturan, lalu kita scroll lagi paling atas. Selanjutnya di sini kita scroll sedikit ke bawah ya teman-teman ya. Nah, ini kita scroll ke bawah, kita pilih layar awal dan layar kunci. Oke, selanjutnya di sini akan ada tampilan seperti ini. Kita pilih tata letak layar awal ya teman-teman ya. Nah, ini kita pilih tata letak layar awal. Nah, ini ya. Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan home screen seperti ini. Namun jangan senang dulu ya, ini belum selesai. Bisa kita lihat ya, pada tampilan bawah hanya ada tombol kembali ya teman-teman ya. Untuk tombol home dan resetnya tidak ada. Nah, ini teman-teman ya, bisa kita lihat hanya ada tombol kembali ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini prosesnya belum selesai. Lalu di tampilan ini kita pilih folder alat bantu. Nah, ini teman-teman ya, di tampilan ini kita pilih alat bantu folder ini ya. Oke, lalu kita pilih clone pun. Oke, kita tunggu. Selanjutnya di sini kita pilih setuju dan lanjutkan, lalu kita pilih pengaturan, lalu kita centang atau kita izinkan. Selanjutnya kita pilih kembali, kita pilih pengaturan lagi, kita centang lagi, kita pilih kembali lagi. Selanjutnya di sini ada dua pilihan ya. Di tampilan clone pun ini ada warna biru dan hijau. Lalu kita pilih yang warna hijau ya teman-teman ya. Ini adalah perangkat baru ya teman-teman. Oke, kita pilih saja yang warna hijau, maka selanjutnya akan ada tampilan seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya di tampilan migrasikan data ini ada 3 pilihan ya teman-teman ya. Di sini kita akan membutuhkan satu HP pembantu ya. Jika kita menggunakan HP Oppo atau Realme, kalian bisa pilih yang atas. Jika Android lainnya seperti Samsung atau Xiaomi, kalian bisa pilih yang tengah atau Android lainnya ya. Misalnya HP Redmi Note 8 ini teman-teman ya. Di sini akan kita gunakan HP Samsung ya. Jadi kita pilih yang tengah atau Android lainnya teman-teman ya. Saran saya jangan gunakan HP dari luar ya teman-teman, karena nanti tidak ada clone pun yang akan kita pilih ya teman-teman ya. Oke, di sini kita gunakan HP Samsung ya teman-teman ya. Di sini karena kita menggunakan HP Samsung, tentunya kita pilih yang tengah ya atau Android lainnya ya teman-teman ya. Jika kalian menggunakan HP iPhone, di HP pembantunya kalian bisa pilih yang bawah atau iPhone ya. Oke, kita pakai saja HP Samsung ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di HP Samsung ini kita downloadkan Oppo Clone Pun nih teman-teman ya, jangan sampai keliru untuk pengetikannya ya. Oke, di sini kita lepaskan saja untuk baterainya, casannya ya.
Oke, biar kita lebih fokus ya teman-teman. Oke, kita buka Play Store di HP Samsungnya, lalu kita ketikkan saja Oppo Clone Phone ya teman-teman ya. Kalian download Oppo Clone Phone yang seperti yang saya download ya, ikonnya ataupun di bawah tulisan Oppo Clone Phone itu nanti ada Color OS ya teman-teman ya. Oke, nah ini teman-teman ya, bisa kita lihat ya di sini Oppo Clone Phone-nya di bawahnya ada tulisan Color OS, jangan yang lain ya. Nah ini teman-teman ya, di bawah Oppo Clone Phone ini ada tulisan Color OS, kita pilih saja install ya teman-teman ya. Kalau HP kalian HP dari luar itu nggak ada yang tulisan Color OS ya teman-teman ya. Jadi pastikan kalian menggunakan HP dari Indonesia ya, biar lebih mudah ya, atau tutorialnya nanti sama ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu hingga proses downloadnya selesai ya. Di sini tidak lama untuk proses downloadnya, kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman ya. Pokoknya disimak terus ya, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu, masih proses instalasi ya, kita tunggu sebentar lagi teman-teman ya. Sudah 15 menit berjalan ini, kita tunggu saja sebentar karena memang prosesnya lumayan panjang, jadi saya harap jangan skip ya, biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Gampang susah, jadi jangan di skip ya, biar tidak gagal paham ya. Oke, kita tunggu sebentar, masih proses instalasi teman-teman ya, kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, nah ini sudah selesai, lalu langsung saja kita pilih buka ya teman-teman ya, untuk Oppo Clone Phone yang baru saja kita download ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buka ya. Oke, langsung saja kita pilih buka ya, setelah terdownload ya teman-teman ya. Nah ini kita pilih buka, kita tunggu, selanjutnya kita pilih setuju dan lanjutkan ya. Nah ini kita pilih setuju dan lanjutkan. Oke, selanjutnya kita pilih scan the QR code. Nah ini teman-teman ya. Dan untuk di HP Oppo A53 nya kita pilih saja yang Android lainnya teman-teman ya, karena kita menggunakan HP Samsung ya. Nah ini kita standby kan di kode batang atau QR seperti ini teman-teman ya. Oke, setelah kita standby kan, kita pilih scan the QR code, lalu di sini kita pilih OK pada HP Samsungnya, lalu kita pilih the authorize, lalu kita pilih izinkan. Maka selanjutnya akan ada tampilan kamera pemindah seperti ini, tinggal kita scankan saja di HP Oppo A53 nya. Oke, sudah kita scan ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk di HP Samsungnya kita pilih the authorize ya teman-teman ya. Nah ini oke, selanjutnya kita izinkan, kita pilih pengaturan, lalu kita centang ya, kita tunggu sebentar. Nah ini kita centang pada clone phone-nya ya, kita izinkan ya. Oke, selanjutnya kita pilih kembali, lalu kita tunggu, masih proses menghubungkan ya, bisa kita lihat ya, sudah terhubung ya teman-teman ya. Selanjutnya kita pilih berikutnya, lalu kita pilih pengaturan, kita centang, kita pilih kembali, kita pilih berikutnya lagi, kita pilih pengaturan lagi, kita centang, kita pilih kembali, kita pilih berikutnya, pengaturan lagi, kita centang lagi. Pokoknya kita ikuti saja terus ya, kita izinkan, maka langsung proses mempersiapkan data seperti ini. Kita tunggu. Selanjutnya di sini kita pilih file yang terkecil ya teman-teman ya, kita hilangkan dulu centangnya di pojok kanan atas ini, lalu kita pilih file yang paling terkecil ya. Contohnya di HP ini yang paling terkecil adalah di file log panggilan ya teman-teman ya. Jadi kita centang saja pada log panggilan ya. Oke, ini untuk syarat kirim saja teman-teman ya, kirim data ya. Jadi kita pilih saja yang terkecil, log panggilan. Oke, kita taruh lagi teman-teman ya. Setelah kita centang pada log panggilan, selanjutnya kita pilih saja berikutnya teman-teman ya. Nah ini kita pilih berikutnya, selanjutnya kita centang ya, saya telah memahami ini teman-teman ya. Oke, kita centang, lalu kita pilih mulai migrasi, maka dia langsung proses mengirim data. Di sini proses kirim datanya sangat cepat sekali ya teman-teman ya, karena memang ukurannya sangat kecil ya, bisa kita lihat ya, transfer selesai teman-teman ya. Selanjutnya di sini tugas HP pembantu sudah selesai, kita bisa singkirkan dulu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bisa fokus pada HP Oppo A53 nya di tampilan migrasi selesai. Selanjutnya di sini tinggal kita pilih saja selesai. Selanjutnya untuk navigasinya kita bisa pilih saja yang tombol, lalu kita pilih berikutnya. Untuk metode buka kunci bisa kita lewati saja, lalu di sini bisa kita pilih selesai. Oke, kita tunggu sebentar. Selanjutnya di app market ini bisa kita lewati saja teman-teman ya, biar nanti orangnya sendiri yang download ya. Oke, kita lewati saja. Selanjutnya bisa kita lihat di sini sudah ada tampilan selamat datang di Color OS, lalu kita pilih saja memulai. Oke, kita tunggu saja sebentar, masih proses. Bisa kita lihat ini adalah penampilan awal dari HP Oppo A53 setelah kita bypass FRP akun Google-nya teman-teman ya. Jika kalian takut data di HP pembantu tadi masuk ke sini atau di tadi log panggilan yang kita kirim tadi teman-teman ya. Oke, kita cek, kita terangkan dulu ya. Nah ini kita terangkan dulu, jika kalian takut data HP pembantu masuk di HP Oppo A53 ini, kalian bisa reset saja teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini adalah
data yang kita kirim tadi ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu, masih proses ya. Nah, ini adalah data yang kita kirim tadi ya, log panggilan. Kalian bisa saja langsung reset ya teman-teman ya. Kalau tadi kan nggak bisa ya kita reset ya. Sekarang kita tes ya. Jika kalian takut data di HP pembantu tadi masuk di sini, kalian bisa reset saja. Oke, kita buka pengaturan sistem, selanjutnya kita pilih reset ya. Nah, ini teman-teman ya, bisa kita lihat di sini sudah bisa kita hapus data teman-teman ya. Oke, jadi seperti inilah teman-teman ya cara bypass FRP akun Google atau cara menghapus akun Google pada HP Oppo A53, atau kalian bisa terapkan metode ini di HP Oppo tipe lainnya dengan tingkat patch keamanan terbaru sekalipun ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti inilah ya, bisa kita lihat ya untuk nama perangkat Oppo A53 ya teman-teman ya, atau untuk modelnya CPH 2127 dengan versi Androidnya 12 dan untuk tingkat patch keamanannya 1 Maret 2025 ya. Sejak video ini kita upload atau kita buat, ini adalah tingkat patch keamanan terbaru dari HP Oppo A53. Oke, gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini, jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Monggo di share video ini ke teman kalian, saudara kalian, atau sosial media kalian ya teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Jika kalian berhasil, kalian ngirit 100 hingga 150 ribu ya teman-teman ya. Terima kasih.